Baik, dari Semarang kita akan jalan-jalan ke Banjarmasin. Sudah bersiap Priscila Nicola. Silakan Priscila dengan informasi Anda. Selamat siang, Lintang dan juga saudara. Ada dua informasi menarik dalam cerita Nusantara dari Banjarmasin. Informasi yang pertama, siswa SMP Negeri 1 Banjarmasin memanfaatkan limbah sampah dan sejumlah tanaman menjadi deterjen alami. Inovasi ini diusung dalam ajang perlombaan International. Bermodal kembang sepatu atau hibiscus rosa, bunga kenanga, dan cairan ekoenzim, deterjen berbahan alami dengan aroma khas ini siap digunakan. Kembang sepatu yang telah dibersihkan dihancurkan hingga mengeluarkan busa. Kemudian hasil cairan busa tersebut dicampurkan dengan bunga kenanga, direbus hingga mendidih. Setelah didinginkan, cairan dicampur dengan baking soda dan ekoenzim lalu siap digunakan. Dengan bahan yang mudah dicari dan proses pembuatan yang sederhana, inovasi ini diusulkan SMPN 1 Banjarmasin pada ajang lomba tingkat internasional Global Youth Invention and Innovation Fair. Salah satunya Indonesia. Ini persiapan kami, besok kami berangkat untuk mengikuti event tersebut. Jadi kegiatan hari ini kami menyiapkan, tadi yang sudah dilihat adalah bahan yang akan kami bawa, pengolahannya seperti apa, prosesnya seperti apa, sampai akhirnya nanti menjadi produk aromatik yang kita inginkan. Di balik proses pembuatan, Ketua Kelompok Shanas Aisyah bilang, inovasi deterjen berbasis ekoenzim ini berangkat dari keprihatinan terhadap dampak deterjen konvensional yang dapat merusak ekosistem air. Karena deterjen itu kan setiap harinya memang biasa dipakai lah ya. Nah, deterjen konvensional yang biasa ada di toko-toko itu mengandung surfaktan sintetis. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan ekosistem air seperti alga bloom, terus juga bisa mencemari lingkungan dan juga bisa membuat ikan-ikan mati. Nah, jadi kita berinovasi membuat deterjen ramah lingkungan berbasis ekoenzim, hibiscus leaf, sama bunga kenanga. Sebagai sekolah adiwiyata mandiri, inovasi aromatika ramah lingkungan ini diharapkan mampu mengharumkan nama daerah sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli pada lingkungan. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih seputar pemanfaatan saudara, dikenal sebagai gulma air dan sumber masalah sungai. Nyatanya eceng gondok memiliki potensi ekonomi jika diolah secara kreatif. Contohnya ibu-ibu rumah tangga di Kota Banjarmasin yang kreatif mengolah eceng gondok menjadi beragam produk kerajinan. Tak hanya bernilai jual, eceng gondok juga membuat mereka lebih berdaya. Beragam produk kerajinan, mulai dari tas, tempat pensil, vas bunga, hingga sarung botol minum tersusun rapi di Galeri Rumah Kreatif Alisa di Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin. Sekilas produk-produk tersebut terlihat seperti anyaman pada umumnya. Namun seluruhnya terbuat dari eceng gondok, tanaman air yang selama ini dianggap remeh dan menyebabkan sumbatan sungai. Usaha kerajinan ini digagas Alisa Rahimi, pemilik Rumah Kreatif Alisa. Berawal dari menurunnya minat pasar pada usaha salon dan rancang busana yang digelutinya, Alisa memutuskan belajar menganyam eceng gondok dari perajin yang lebih dahulu menekuni bidang tersebut. Selain jadi aktivitas di waktu luang, Alisa yakin dengan banyaknya SDM yang berkecimpung, kualitas kerajinan eceng gondok dari Banjarmasin mampu bersaing secara nasional, bahkan tembus pasar mancanegara. Cantik buat pot bunga ya. Kalau kita mungkin ya itu tadi saya lebih membawa perkembangannya ke inovasi aja. Jadi membedakan antara produk kita dengan produk Jawa. Sampai kita punya ciri khas sendiri sehingga kita bisa ngangkat. Kalau produk kita itu beda dari Jawa, baru kita bisa maju ke tingkat nasional dan tingkat yang ke luar negeri gitu. Tak berhenti pada usaha pribadi, Alisa juga mengajak sejumlah ibu rumah tangga untuk belajar menganyam eceng gondok. Kegiatan ini menjadi aktivitas produktif di waktu luang sekaligus menambah penghasilan keluarga.
Tertariknya karena ilmu itu unik ya, bahan yang sebenarnya tidak bisa dipakai, akhirnya jadi berguna, terus bisa dibuat macam-macam. Itu saya tertariknya dari situ. Wah gampang banget, ternyata dapat bahannya murah lagi. Tapi itu bisa harga jualnya lumayan, bisa nambah-nambah untuk tambahan dapur. Bagi yang sudah mahir, produksi satu kerajinan dari eceng gondok bisa diselesaikan dalam 3 jam. Harga produk kerajinan eceng gondok di rumah kreatifnya ditawarkan mulai dari Rp65.000 hingga Rp700.000, tergantung ukuran, kualitas bahan, dan tingkat kerumitan pengerjaan. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian 2 informasi untuk cerita Nusantara dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Limpah. Baik, Priscila Mikola dan juru kamera Dimas Hernawan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tadi sebelumnya juga ada rekan Novelia Hasana dan juru kamera Dedi Setio di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.